1 menit, silakan Bapak. Ya. Silakan paslon 1 bertanya ke paslon 4. Silakan. Waktu bertanyanya 1 menit. Mohon tenang Bapak Ibu semua. Silakan Bapak. Silakan paslon 1 untuk menanggapi. Iya, saya rasa dari jawaban paslon 4 ada yang terlewat. Saya lengkapi sesempurna mungkin. Waktunya 1 menit. Barangkali Teh Gita tidak memperhatikan penyampaian visi awal saya. Di visi awal kami menyampaikan Pemanas dan ruangan jadi riuh ya. Debat panas Cagup Cawagup Jawa Barat paslon 01 dan paslon 04, dan ternyata ini Teh Gita tidak menyimak apa jawaban dari Kang Deddy Mulyadi dan pertanyaan dari Kang Deddy Mulyadi. Akan tetapi di sini berusaha untuk skakmat Kang Deddy, dan tidak kalah cerdasnya pernyataan atau jawaban dari Kang Deddy ini bisa membuat mati kutu Gita. Cara. baik. Tadi disampaikan bahwa saya menyetujui desa jumlahnya ditambah, bantuannya 500 juta. Pertanyaannya adalah saat ini Provinsi Jawa Barat itu mengalami penurunan pendapatan. Jumlah anggarannya kurang lebih dari 36 triliun, hari ini hanya sekitar 30 triliun. Apakah dengan jumlah desa ditambah dan kemudian bantuannya 500 juta memiliki kecukupan fiskal atau tidak kalau kegiatan itu dilaksanakan di APBD Provinsi Jawa Barat? Itu yang pertama. Yang kedua, di mana letak aspek keadilannya? Karena desa di Jawa Barat ada yang penduduknya 150.000, ada yang penduduknya 3.000. Bagaimana ruang keadilan antara desa yang berpenduduk 150.000 dengan yang 3.000, sedangkan bantuannya sama-sama 500 juta. Kerangka dasar ini yang barangkali saya sampaikan. Baik. Cukup? Baik, kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Kita berbicara masalah perbandingan. Ketika kita berbicara masalah perbandingan, tentu kita berbandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagai contoh, Jawa Timur itu memiliki jumlah kabupaten kota 38, sementara jumlah penduduknya 41 juta lebih, dan mereka mendapatkan dana desa ini dari kementerian ya, bukan dari Jawa Barat. Ini adalah 8 triliun lebih. Sementara juga Jawa Tengah dengan 41 kabupaten kota dengan jumlah desa 7 juta lebih, 7.000 lebih, dengan jumlah penduduknya 7 juta lebih, dengan jumlah dana desanya 7 triliun lebih. Kita bandingkan di Jawa Barat hari ini kita penduduknya jumlahnya adalah 50 juta lebih, sementara kita memiliki kabupaten kota hanya 27. Waktu habis Bapak. Kami persilakan kepada Cagup nomor urut 4 untuk langsung menanggapi. Waktu 1 menit. Silakan paslon nomor urut 4. Kalau sumber anggarannya dari APBN, jumlah desa ditambah, kita sangat menyepakati. Tetapi kalau itu bersumber dari Provinsi Jawa Barat dengan asumsi 500 juta per desa per tahun, maka penghitungannya harus cermat. Karena anggaran Jawa Barat pendapatannya mengalami penurunan karena bagi hasil pajak kendaraan bermotor hari ini diserahkan kepada kabupaten kota. Yang kedua adalah aspek keadilan. Saya katakan hari ini ada ketidakadilan. Kenapa? Ada desa yang selesai seluruh pembangunan infrastrukturnya karena jumlah wilayahnya kecil, ada desa yang tidak selesai karena jumlah wilayahnya banyak dan penduduknya banyak. Sehingga di mana letak membangun kerangka keadilannya agar tidak terjadi disparitas antar desa dan antar wilayah. Saya sangat menghormati kebijakan itu dan apresiasi kalau desa terus disubsidi tambahan dari Provinsi Jawa Barat. Saya menyepakati kalau subsidi. Cukup? Waktunya habis, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 menanggapi kembali. Waktunya 1 menit. Saya sepakat apa yang dinarasikan oleh Pak Deddy. Cuman hanya sekali lagi kita ingin ada pemerataan. Jangan sampai ada disparitas antara desa yang betul-betul sudah maju dengan desa yang ada di perkotaan dengan desa betul-betul desa yang ada di daerah, sehingga mereka akan memperoleh pelayanan yang sama. Kita tentu sebagai pemimpin, tentu sebagai Khodimul Ummah, sebagai pelayan masyarakat, tentu harus berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat yang ada di desa masing-masing dengan adanya pelayanan yang lebih terukur dan terarah. Ini menjadi soal bahwa kenapa kita memperbanyak adanya desa di Jawa Barat, ini sebagai bandingan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah yang penduduknya jauh di bawah penduduk Jawa Barat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan ini sesi paslon 1 bertanya kepada paslon nomor urut 4, kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya langsung kepada paslon nomor urut 4 dengan waktu 1 menit. Silakan Bapak.
Ya. Silakan paslon 1 bertanya ke paslon 4. Silakan. Waktu bertanyanya 1 menit. Mohon tenang Bapak Ibu semua. Silakan Bapak. Kami persilakan Bapak paslon 1 bertanya ke paslon nomor urut 4. Ya. Pertanyaannya adalah, mengingat kemiskinan di wilayah perbatasan seperti Cianjur Selatan mencapai 17%, di atas rata-rata provinsi 10,25%, apa langkah strategis Anda untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah perbatasan? Masih ada waktu? Cukup? Sudah. Sudah cukup. Silakan. Paslon nomor urut 4 dijawab. Waktunya 1 menit. Kemiskinan di Cianjur Selatan, Garut Selatan itu terjadi karena keterisolasian wilayah. Karena terjadi keterisolasian wilayah, maka aspek akses transportasi yang menghubungkan mereka ke pusat kota, baik Bandung, Kabupaten Bandung, maupun Cianjur itu sendiri harus dibuka dengan membangun jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah pesisir selatan dan wilayah-wilayah pedalaman selatan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Yang kedua adalah mendorong tumbuhnya aspek pengelolaan birokrasi yang berbasis digital sampai ke pedesaan. Mereka memiliki akses informasi yang kuat dan bisa menceritakan berbagai kemajuan dan kemakmuran serta berbagai alam yang indah di wilayahnya. Yang ketiga adalah ditingkatkannya bantuan dari pemerintah provinsi di daerah-daerah yang terisolir dengan meningkatkan anggaran desanya agar infrastrukturnya semakin baik. Inilah Waktu habis Bapak. habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 1 menit. Silakan. Paslon 1 untuk menanggapi. Ya, saya rasa dari jawaban paslon 4 ada yang terlewat. Saya lengkapi sesempurna mungkin. Adanya asuransi sosial, yaitu memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin melalui program jaminan kesehatan dan pendidikan gratis. Yang berikutnya, fasilitasi UMKM lokal, meningkatkan keterampilan dan akses pasar produk lokal. Yang berikutnya, pembangunan kawasan ekonomi khusus, yaitu mengundang investor untuk membuka lapangan kerja di wilayah perbatasan. Sudah, terima kasih. Cukup? Waktunya masih ada? Baik, cukup ya? Tidak mau dimanfaatkan. Oke, baik. Silakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi balik. Waktunya 1 menit. barangkali Teh Gita tidak memperhatikan penyampaian visi awal saya. Di visi awal kami menyampaikan harus ada upaya perlindungan terhadap kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua bagi para petani dan nelayan. Itu termasuk masyarakat yang ada di wilayah Cianjur Selatan, Garut Selatan, karena mayoritas orang desa itu provinsinya 2, petani dan nelayan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan teknis seperti UMKM, kemudian koperasi atau berbagai produksi lainnya akan terbuka dengan sendirinya manakala akses wilayah dibuka. Kalau aspek infrastrukturnya dibuka, aspek teknologi informasinya dibuka, maka daerah itu akan tumbuh dengan sendirinya. Karena secara umum masyarakat kita memiliki kemandirian dalam berusaha sejak lama, bukan hanya sebagai orang yang dibantu. Mereka tanpa bantuan pun bisa tumbuh asal pemerintah berikan Baik, waktu cukup. Habis waktunya. Kami persilakan beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 1 dan nomor urut 4. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.